Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan mata kuliah Manajemen dan Risiko Bisnis. Saya akan membahas sedikit tentang budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Budaya risiko adanya pengertian budaya risiko, tahapan pengembangan budaya risiko, strategi pengembangan budaya peduli risiko. Budaya risiko adalah suatu pola perilaku atau personil atau pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Keberhasilan berkomunikasi dan mengintegrasikan manajemen risiko dalam sebuah organisasi tidak terletak pada tekniknya, akan tetapi tergantung pada seluruh pegawai organisasi selaku pengambilan dan pengolahan risiko pada organisasi tersebut. Jumlah pegawai, karakter, individu, sikap, dan keterampilan dan masing-masing pegawai yang berbeda dalam organisasi menuntut adanya budaya organisasi, di mana setiap orang dituntut untuk menjadi pimpinan risiko atas setiap tugas yang dibebankan kepadanya, karena setiap pegawai bertanggung jawab setiap kegiatan dan hasil kerjanya. Adapun ada juga tahapan pengembangan budaya risiko, hendaknya dikembangkan sesuai dengan nilai organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapaikan sasaran di dunia jajaran organisasi. Budaya risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengolahan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Bentuk pemahaman dan pengolahan risiko sebagaimana dimaksud di atas dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Antara lain, yang pertama, komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko. Penghargaan terhadap mereka yang dapat mengolah risiko dengan baik dan berinteraksi manajemen risiko dan proses organisasi. Yang ketiga, adanya strategi pengembangan budaya peduli risiko. Dalam membangun budaya peduli risiko, terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan manajemen. Antaranya, yang pertama, risiko pada sektor peduli seringkali masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif, sehingga jika ditampilkan sebagai sesuatu yang formal dikhawatirkan akan memberi kesan buruk atau bahkan tumbuh eksistensi yang kuat dan menghalangi seseorang untuk berbuat. Padahal jika risiko tersebut benar terjadi, maka nampaknya bisa jadi lebih buruk. Yang kedua, adanya risiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya, meskipun pada umumnya pimpinan instansi menyadari bahwa biaya atau kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam mengatasi ataupun memitigasi risiko yang harus ditanggung mungkin lebih besar. Yang ketiga, adanya daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpanan yang menjurus kepada perbuatan dianggap lebih memberikan kinerja yang besar, sehingga mereka cenderung mengabaikan perintah terhadap dampak risiko. Contohnya seperti risiko penunjangkan langsung dalam pemilihan penyediaan barang dan membuat risiko terjadinya kecurangan yang tinggi. Namun justru cara penunjangkan langsung banyak dipilih oleh pembuat keputusan. Tata kelola pemerintah yang lemah karena kontrol dari unit pegawai, baik internal maupun eksternal, masih sangat lemah dan mudah dikompromikan. Dan juga adanya manajemen perubahan. Ada juga pengertian manajemen perubahan, tujuan manajemen perubahan, tipe perubahan, komponen manajemen perubahan, tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi. Adapun pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk mempengaruhi sebuah organisasi. Perubahan ini berhubungan dengan arah struktur dan kemampuan untuk organisasi tersebut tetap survei dan bahkan mencapai puncak perkembangan menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Sebagai makhluk yang dinamis, manusia tidak bisa berdiri diri dengan kondisi lingkungan yang terus bergerak.
sehingga berubah diperlukan untuk mengarahkan pergerakan manusia ke arah yang ingin lebih mencapai tujuan organisasi atau organisasi lainnya. Yang kedua, adanya tujuan manajemen perubahan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usaha organisasi tidak akan bertahan lama. Organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemampuan teknologi dan di bidang pelayanan yang berkualitas. Setidaknya ada 3 tujuan manajemen perubahan yang menjadi dasar dari perlunya perubahan dalam organisasi, diantaranya adanya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menyelesaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal ataupun sikap tenaga kerja, perubahan strategi, perubahan teknologi, peralatan, dan lainnya. Dan di lingkungan eksternal, adapun adanya perubahan pasar, peraturan hukum, kebijakan pemerintah, teknologi, dan lainnya. Yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termaksud perbaikan efektivitas tentang kerja perbaikan, sistem dan sektor organisasi, dan implementasi strategi organisasi. Yang ketiga, tipe perubahan. Adapun ada 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. Adapun yang pertama tentang perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, adanya perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga, perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberi pelayanannya. Pada dasarnya, tidak ada satupun pendekatan yang sesuai untuk manajemen perubahan. Metode-metode yang digunakan untuk komunikasi, kepemimpinan, dan koordinasi kegiatan harus disesuaikan dalam menemukan kebutuhan masing-masing situasi perubahan. Komponen manajemen perubahan secara umum ada 8 komponen. Pada manajemen perubahan antara lain, yang pertama, tujuan perubahan. Aspek strategi yang perlu diubah, strategi perubahan yang diterapkan, sumber daya, pimpinan perubahan, agent of change, organisasi, target audiens yang pasti. Yang kelima, adanya tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa secara umum, change manajemen merupakan upaya untuk menata dan mengolah organisasi ke arah yang diinginkan. Sehingga dalam sebuah organisasi terdapat beberapa tingkatan manajemen perubahan, diantaranya adalah yang pertama, perubahan individu adalah yang paling dasar dari sebuah proses change manajemen. Setiap individu memang selalu dan akan mengalami perubahan, namun perubahan tersebut tidak secara otomatis ke arah yang diinginkan. Yang kedua, perubahan organisasi manajemen. Organisasi dalam organisasi ini berkaitan erat dengan manajemen proyek. Jika manajemen proyek berguna untuk memastikan solusi dari proyek yang dirancang, maka change manajemen berperan untuk memastikan solusi tersebut dapat bekerja secara efektif. Yang ketiga, perubahan kemampuan. Organisasi pada tingkat ini, change manajemen berperan secara langsung untuk mengelola organisasi agar secara efektif mampu beradaptasi dengan perubahan dunia atau lingkungan organisasi. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.